الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Al-Fatihah binatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mun li habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu karuniakan kesehatan lahir batin untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran urusan kita, melimpahkan rezeki yang halal dan barokah buat kita. Memberikan kehidupan yang tenang, bahagia bersama keluarga kita. Mudah-mudahan Allah hadiahkan kita putra-putri yang solih-solihah. Jika ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Masih ada kesulitan, ujian apapun, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sudah mendahului kita, bil khusus kedua orang tua, guru-guru, dan orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya pelataran surga. Kita semuanya mudah-mudahan bisa istiqomah dalam setiap kebaikan kita, dan saat menghadap nanti mudah-mudahan Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Liridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah break atau libur, saya yang libur ya, tidak datang karena melaksanakan haji, mendampingi para jamaah haji. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan wiritan membaca kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah ini. Jemaah sekalian, dalam konteks haji mungkin sudah sering saya singgung, pemahaman muqaranah dalam fikih itu ternyata sangat berguna. Di muqaranah itu istilahnya perbandingan. Jadi masih sering terjadi ketika pelaksanaan manasik haji itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, bagi yang mungkin referensinya cukup, maka ketika pembekalan bersama-sama para pembimbing se-Jawa Timur di asrama haji sebelum keberangkatan, jauh hari sebelum keberangkatan, itu kita sepakati bahwa untuk pelaksanaan manasik bil khusus untuk keadaan-keadaan tertentu jamaah haji Indonesia itu kita memakai kaidah al-fiqhul muyassar, misalnya gitu. Muyassar itu istilahnya kita coba mudahkan, sederhanakan. Apakah dengan memudahkan, menyederhanakan itu keluar dari konteks dasar hukum agama? Tidak boleh, apalagi itu berkenaan dengan ibadah. Ibadah mahdoh itu aturannya langsung dari Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya gitu. Contoh, ada beberapa penerapan hukum fikih yang saat ini mengalami dinamika. Mulai tahun 2024 juga diteruskan 2025 ini pada musim haji ada istilah murur. Murur itu belum muncul sebelum tahun 2024.
Murur itu adalah orang yang hanya melewati Musdalifah setelah pertengahan malam dan tidak perlu berhenti di situ. Murur ini dikhususkan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, lansia dan resiko tinggi, misalnya begitu. Jadi mereka tidak perlu berada di Musdalifah karena keadaan gitu. Nah, ini menjadi sebuah wacana bagi orang yang sudah cukup terbiasa dengan muqaronah atau perbandingan, maka di hukum mabit di Musdalifah itu memang ada perbedaan pendapat. Misalnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan mabit di Musdalifah itu bagian dari wajib haji yang apabila tidak dilaksanakan maka dia punya konsekuensi harus menyembelih hadyu atau dam gitu ya. Tapi bagi Imam Malik maupun Imam Hanafi mengambil hukum sunnah, sehingga ketika seseorang terhalang atau mengalami keadaan tertentu tidak melaksanakan mabit di Musdalifah, dia tidak harus kena dam. Itu contoh. Dan banyak hal lain. Selama di Mina juga ada kemarin sedikit diskusi dengan beberapa kiai tentang boleh tidaknya melempar jumroh sebelum fajar. Kalau sementara ini yang jadi fenomena atau diskusi itu zawalnya, zawal itu zuhur. Jadi ada istilah qabla zawal atau ba'da zawal. Waktu yang utama adalah ba'da zawal. Nah, pertentangannya adalah ketika jamaah itu terkondisi atau dikondisikan atau terpaksa bahasanya. Karena satu dan lain hal untuk akhirnya dia melaksanakan qoblal fajar misalnya, sebelum subuh. Untuk kemarin banyak sekali perdebatan dan saya mungkin satu-satunya yang mengatakan boleh seperti itu. Jumhur pendapat ulama mengatakan tidak sah dan harus mengulang kalau tidak dilaksanakan, karena melempar jumroh itu termasuk kewajiban haji, berarti dia juga harus kena hadyu atau kena dam kambing misalnya gitu. Nah, itu contoh-contoh. Nah, hal-hal seperti ini para jamaah sekalian, kita harus cukup punya bekal ilmu agar ketika terjadi perbedaan pendapat kita bisa tetap, bukan untuk berdebatnya, bukan ya, Rasulullah nggak suka sama orang yang berdebat gitu ya. Ada satu hadis yang mencela orang yang berdebat gitu ya. Nah, kita bukan di posisi perdebatannya, tapi mencari landasan bahwa perbedaan pendapat itu bagaimanapun adalah muasaah bahasanya, kemudahan dan kelonggaran kita dalam melaksanakan ibadah ketika keadaan atau situasi dan kondisinya berbeda. Nah, ini juga seperti itu. Kita masuk di, kalau nggak salah di topik sholat ini, kita kemarin terakhir membahas tentang bacaan surah Al-Fatihah. Mungkin agak sedikit mengulang kalau nggak salah ya Mas Arif ya? Lupa, saulan lebih. Terakhir pertanyaan kita di kisaran persoalan apa? Kan sempat kita diskusi dan tanya jawab. Seiling apa enggak? Wis 40 dino soalnya saulan lebih. Kita lanjut aja nih. Kalau ngulang-ngulang dik-dik nggak apa-apa lah. Nggih. Ini kemudian kita mulai agak sedikit mundur dikit, nggak apa-apa lah, mundur dikit ya. Mulai bacaan setelah takbiratul ihram, terus bacaan istiftah, kalau di sini disebut istiftah. Nah, setelah itu ta'awud ya, misalnya ya, kita coba baca ya. Faslun yang atas, fasal yang atas. Waqtalafu fi ta'awud qabla al-qira'ah faqala Abu Hanifah yata'awwadu fi awwali raq'atin wa qala Syafi'i fi kulli raq'atin wa qala Malik la yata'awwadu fil maktubah
Wa haka 'anin Nakhai wa Ibnu Sirin an ta'awud ba'dal qiraah. Gitu. Para ulama berbeda pendapat fi ta'awud tentang bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awud. Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan ya ta'awudu fi awwali rakaatin. Jadi ta'awud itu kita sebelum baca Fatihah itu ya, itu hanya di rakaat pertama saja. Fatihah di rakaat kedua dan seterusnya tidak perlu. Gitu. Bahkan dalam penjelasan yang cukup detail, beliau mengatakan rodok keras Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal tuh sering menggunakan kata bid'ah. Gitu. Jadi nggak harus istilahnya zaman saat ini terus tiba-tiba mengatakan bid'ah. Nah, Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hambal banyak beberapa hal yang beliau sebut bid'ah. Itu. Jadi sini Imam Hanafi mengatakan di awal aja, sebelumnya tidak perlu karena alasan beliau sholat itu dalam satu rangkaian dan memohon perlindungan cukup satu kali aja. Saya begitu. Nah, waqala Syafi'i fi kulli rakaatin. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ya ini bukan soal satu rangkaian ibadah. Ini kan apa istilahnya perbedaan pendapatnya kan di situ. Ini soal bacaan Fatihahnya dan setiap kita membaca Fatihah disunahkan ta'awud gitu. Jadi kalau saya misalnya ya, karena saya menyatakan diri saya Syafi'iyah atau pengikut mazhab Syafi'i, saya membaca ta'awud di setiap rakaat. Karena setiap rakaat kan kita membaca Fatihah. Qala Malik ya ta'awudu fil maktubah. Imam Malik mengatakan tidak perlu. Tidak perlu di sholat maktubah. Di sholat maktubah itu di sholat yang ditetapkan waktunya, istilahnya maktubah. Ini ya, tak kasih kursornya. Ini di kursor ini, gak ketok sih. Kursornya gak bisa dikai warna. Nah ini ya, maktubah itu hanya apa namanya? Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, fi waqtim ma'lum. Waktu-waktu yang sudah diketahui, maklum itu kan diketahui. Atau apa bahasanya lain di Al-Quran itu apa istilahnya, ditetapkan waktunya, bahasanya gitu ya. Jadi maktubah itu biasanya dia sudah ditetapkan. Yang dimaksud di sini tentunya adalah sholat fardu, bukan sholat sunnah. Jadi kalau sholat fardu aja tidak disunnahkan menurut Imam Malik, berarti sholat-sholat yang lainnya tidak perlu. Wa haka 'anin Nakhai wa Ibnu Sirin an ta'awud ba'dal qiraah. An-Nakhai dan Ibnu Sirin, ya, ini salah satu ulama di zaman Tabi'i, itu mengatakan ta'awudnya itu setelah qiraah, setelah Fatihah. Ya. Jadi, nah hal seperti ini memberikan wawasan kepada kita kalau ada perbedaan, berarti kita kategorikan bacaan ta'awud itu di wilayah sunnah. Tapi kalau bacaan surah Al-Fatihah lah itu beda lagi. Surah Al-Fatihah sudah kita bahas ya. Itu berarti setelah ini baru masuk ke Al-Fatihah. Itu berarti pokok. Misalnya Bismillah sampai waladhdallin itu pokok. Nah nanti di Bismillah ada perbedaan pendapat lagi. Wattafaqu ala anal qiraah fardun 'alal imam wal munfarid fi raka'atil fajri wa fi raka'atainil awwalaini min ghairihima. Para ulama bersepakat bahwasanya al-qiraah di sini maksud adalah surah Al-Fatihah itu fardu wajib bagi imam maupun sholat sendirian di 2 rakaat sholat fajar. Sholat fajar cuma 2 rakaat. Wa fi raka'atainil awwalaini min ghairihima, dan di setiap 2 rakaat pertama di sholat-sholat yang lain ya, maghrib, isya, zuhur, asar, itu kan ada lebih dari 2 rakaat. Di 2 rakaat pertama aja itu sepakat. Tapi rakaat ketiga sama rakaat keempat, misalnya kayak maghrib ada rakaat ketiga, isya, zuhur sama asar ada rakaat ketiga dan keempat, itu ikhtilaf. Wa ikhtalafu fi ma 'ada dzalika.
Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang fima ada dzalika, maksudnya di selain 2 rakaat pertama ini, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Faqala Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tajibu fi kulli rakaatin minas shalawatil khamsi. Beliau nyatakan membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib di setiap rakaat pada sholat 5 waktu. Wa qala Abu Hanifah la tajibul qiraa'ah illa fil awwalayain. Nah, ini ya. Di sini ya, kelihatan. Nah, sing gerak-gerak itu ya. Imam Hanafi mengatakan tidak wajib kecuali hanya di 2 rakaat pertama aja. Jadi rakaat ketiga dan rakaat keempat nggak baca Fatihah nggak apa-apa menurut Imam Hanafi tadi. Wa an Malik riwayatani ihdahuma kama hadis Syafi'i wa Ahmad wal ukhra annahu intarakal qira'ah fi raka'atin wahidatin min salatihi sajada lisahwi wa ajza'at salatuhu illa subhan. Kalau Imam Malik ya, tadi kan Imam Hanafi sama Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal sama pendapatnya. Terus Imam Hanafi hanya di 2 rakaat pertama saja. Imam Malik ada 2 riwayat. Yang pertama seperti mazhab Syafi'i. Yang kedua beliau mengatakan begini pendapat yang lain. Intarokal qiraah ini ya. Kalau seandainya seorang meninggalkan bacaan yaitu surah Al-Fatihah tadi itu. Fi raka'atin wahidatin di 1 rakaat tertentu min sholati dari sholatnya sajada lisahwi dia cukup sujud sahwi wa ajza'at sholatuhu dan sah sholatnya illa subha kecuali subuh karena subuh kan cuma 2 rakaat yang dipermasalahkan ini kan rakaat ketiga dan rakaat keempat gitu. Fi ihda raka'ataihima ista'nafa shalah. Kalau seandainya di sholat subuh itu seseorang tidak membaca surah Al-Fatihah fi ihda raka'ataihima di salah satu dari 2 rakaat itu ista'nafa. Istiqnaf atau ista'nafa itu maksudnya harus dimulai ulang sholatnya. Itu. Nah, cara istiqnaf itu apa? Macam-macam. Apakah mu'adah betul-betul ngulang dari awal sampai akhir atau sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah karena beliau dilupakan oleh Allah istilahnya begitu. Itu beliau sempat istilahnya diingatkan, ya Rasulullah panjenengan mengqosor sholat enggak, aku enggak mengqosor sholat tapi panjenengan 2 rakaat toh. Itu beliau setelah salam terjadi dialog begitu. Bahkan di salah satu riwayat mengatakan beliau sempat masuk ke kamar bahkan. Terus habis itu beliau tasbih lagi, si pengingat tadi itu disebut Dzul Yadain dalam riwayat apa namanya Bukhari, ada orang yang dijuluki Dzul Yadain, tangannya dawa. Bukan karena nyolongan kan. Itu tanya ke Rasulullah begitu dan waktu itu Rasulullah mengkonfirmasi pertanyaan. Iya dah, aku memang merong rakaat kan, asalnya gitu. Iya ya Rasul. Panjenengan 2 rakaat terus langsung salam. Nah, Rasulullah istiqnafnya tidak pakai mengulang dari awal, tapi langsung nambah gitu aja. Nah, itu bisa terjadi ketika ada kesalahan, yang kesalahan itu sifatnya pokok, misalnya moro-moro ya. Nanti siapa misalnya? Saiful ngimami sudah masih dapat isya kan, masih dapat 3 rakaat, beliau tahiyat akhir dan beliau diingatkan tuh kekeh ya, si 3 rakaat ngurus salam. Terus habis gitu jangan diam, ngomong nggak apa-apa, diingatkan subhanallah gak mempan ya, ojo terus ngono dijongkrok atau kumpuli, jangan. Habis sholat terjadi dialog nggak apa-apa, kurang 1. Nah Ustaz Saiful karena dirinya yakin nggak masalah, yakin kok, tapi terus mengkonfirmasi ya, misalnya iya dah saya kurang 1 kur ya misalnya ngomong loh, padahal omongan dalam sholat itu kan membatalkan. Nah kalau ini enggak, untuk meneguhkan istilahnya, memantapkan keyakinan, nah itu langsung
Ketika sudah yakin, Ustaz Saiful langsung aja berdiri menambah rakaat yang kurang tadi itu. Tidak harus mengulang. Gitu ya, itu contoh kalau seandainya terjadi. Nah, tak selesaikan dulu topik bacaan surah Al-Fatihah ini. Waqtalafu fi wujubil qira'ah 'alal ma'mum faqala Abu Hanifah. Sekarang makmum wajib enggak? Kayaknya ini sudah pernah kita bahas. Kalau berjamaah, makmum itu wajib apa enggak? Faqala Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan la tajibu sawa'un jaharul imam au khafat balatusan lahul qira'ah khalfal imam bihalin. Imam Hanafi mengatakan kalau sudah diimami ya enggak usah. Mau sholat keras, mau sholat pelan, makmum enggak perlu baca. Sudah ditanggung imam semua. Itu la tajibu, tidak wajib bagi makmum. Sawa'un jaharul imamu au khafat, apakah imam itu membaca keras atau membaca pelan. Bal di situ bukan tetapi, artinya bahkan latusanul qira'atu khalfal imam bihalin, dalam keadaan berjamaah begini ini makmum sama sekali tidak, bahkan disunahkan aja enggak. Menurut Imam Hanafi begitu. Jadi wis melok aja, jenenge makmum itu melok. Apapun yang dilakukan imam, apapun yang dibaca imam, dia enggak wajib, melok aja. Niku Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi ini banyak diikuti oleh Asia Tengah ya, model-model kayak Uzbek, model-model kayak Kazakhstan, yang itu banyak, Rusia gitu ya. Itu Imam Hanafi. Ya. Terus waqala Malik wa Ahmad. Berbeda dengan Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan la tajibul qira'atu 'alal ma'mumi bihalin bal karoha. Malik lil ma'mum ayaqra'a fi ma yajharu bihil imam. Sami'al qira'al imam aw lam yasma'. Berkata Imam Malik dan Imam Ahmad la tajibul qira'ah 'alal ma'mum bihalin. Dalam keadaan seperti ini makmum juga sama dengan Imam Hanafi tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Bal, nah, istilah bal dikeluarkan lagi. Kalau tadi balnya Imam Hanafi, sekarang balnya ini Imam Malik. Imam Malik mengatakan makruh bagi makmum membaca ketika imamnya suara keras, baik dia mendengar maupun dia tidak mendengar. Jadi sami'al qira'ah al imam aw lam yasma' gitu. Wa faraqa Ahmad fastahabbahu fi ma khafat bil imam. Tapi Imam Ahmad berbeda dengan Imam Malik. Nah, kalau misalnya pas sholat khafat sholat pelan zuhur asar, itu di sini dikatakan istahab, mustahab. Istahabbahu itu maksudnya sunnah makmum membaca. Nggak wajib. Imam Syafi'i beda sendiri di sini. Wa qala Syafi'i tajibul qira'atu 'alal ma'mumi fima asarra bihil imam. Kalau asar itu sama dengan khafat. Kalau imamnya lagi sholat pelan, maka makmum hukumnya wajib membaca surah Al-Fatihah. Terus warrajih min qaulaihi wujubul qiraati 'alal ma'mum fil jahriyah. Juga ar-rajih itu pendapat dari kalangan Syafi'i yang paling kuat, mengatakan ya, wajibnya membaca surah Al-Fatihah untuk makmum walaupun pada sholat jahriyah, sholat keras, zuhur, maghrib, isya, subuh, tetap wajib. Nah terus siapa? Nah, dulu pernah kita diskusikan pas imam membaca Fatihah, panjenengan diem, ya, gak boleh imam moco sampean moco, nah, tawuran suarane ngulan, benturan suara nanti, dan itu nanti bisa taswis, dan taswis hukumnya haram, mengganggu, bahasanya gitu, mengganggu fokus, konsentrasi dan sebagainya. Gue akhirnya sing dianuti bacaane sopo kan gitu, nggak gue banter-banteran. Nah, ketika imam membaca Al-Fatihah, panjenengan mendengarkan. Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah,
panjenengan baru membaca surah Al-Fatihah. Gitu. Kapan? Saat setelah amin, sebelum imam membaca surat, ya, itu ada diam. Diam di situ dalam mazhab Syafi'i memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Sudah dilaksanakannya, Ustaz Saiful. Habis amin, diam dulu, tidak langsung. Begitu. Nah, tidak sholat fardu gak masalah, itu kayak aneh gak ada masalah. Tidak sholat tarawih kayak ini bermasalah, ya. Karena awak dewi kepingin ke susu-susu soalnya. Amin, langsung baca surat. Nah, tetap diam. Itu kalau yang imam yang menjaga tata cara sholat itu biasanya habis amin gitu tuh diam. Nah, kalau pas rakaat ketiga keempat karena memang imamnya baca pelan, jenengan wajib. Tadi kan sudah dikatakan tajibu al-qira'a alal makmum fi ma asarra bihi di gak ketok guys sing gede lho Mas Arif. Nah, ini kalimatnya. Tajibul qira'a alal makmum fi ma asarra. Ada ya kelihatannya. Diganti gambari Mas Arif ini. Jadi itu wajib baca. Nah, kalau pas keras itu nunggu dulu kapan nanti waktunya. Wa haka 'anil Asam wal Hasan ibni Shalih anal qira'ah sunnah. Kalau dari Imam Al-Asam dan Imam Hasan bin Shalih mengatakan bacaannya sunnah. Nah, itu tentang surah Al-Fatihah. Saya lihat di sini itu tadi disebut qiraah gitu aja. Nanti tuntas, habis itu baru kita tanya jawab. Faslun masalafu fi ta'yin ma yaqra'u faqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhur anhu tata'ayyanu qira'atul Fatihati. Jadi yang disebut qiraah itu apa? Tadi kan disebut qiraah gitu aja, enggak disebut Fatihah saja nih. Nah, di sini yang disebut qiraah itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal adalah surat Al-Fatihah. Waqala Abu Hanifah tasihu bi ghairi ma mimma tayassara. Kalau Imam Hanafi mengatakan nek gak iso surah Al-Fatihah ya wis bebas, pokoknya sing iso. Sing iso kulhu ya kulhu gak apa-apa. Tapi ya mosok semurung imami mergo gak hafal surah Al-Fatihah ya gak mungkin. Waqtalafu fil basmalah. Nah, ini beda pendapat tentang basmalah. Faqala Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan hiya ayatun minal Fatihati tajibu qira'atuha ma'aha. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bismillah itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, wajib hukumnya dibaca. Waqala Abu Hanifah wa Malik, tapi Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan laisat minal Fatihati. Itu bukan termasuk surah Al-Fatihah, bacaan basmalah itu. Fala tajibu, maka hukumnya enggak wajib. Nah, ini duduk soal Muhammadiyah NU ini. Udang moro-moro saya di sini. Siapa? Arifullah NU. Apa? Nek imami enggak bismillah. Gak usum misalnya gitu. Di sini kita berdasarkan ilmu, paling tidak kita minimal sebelum tahu lebih dalam misalnya hadisnya dan lain sebagainya, kita tahu para imam mujtahid itu ya menyatakan ini kapasitas seorang yang ribuan hadis beliau hafal gitu ya. Ribuan hadis beliau hafal. Nah, kalau ini sekedar mengulang deskripsi, yang paling senior Imam Hanafi. Hanafi itu masih menangi zaman sahabat, berarti beliau melihat bagaimana para sahabat yang langsung dibimbing oleh Rasulullah itu sholat. Nah, Imam Malik juga begitu. Imam Malik itu generasi tabi'in, masih mengikuti sahabat, walaupun beliau tidak sesenior Imam Hanafi. Imam Malik itu dalam kitabnya Al-Muwatta itu ada 4.000 lebih hadis. Paling enggak referensinya kita tahu. Angka hafalan hadisnya itu 4.000 lebih. Itu yang ditulis di Muwatta, yang tidak ditulis di Al-Muwatta. Para ulama sepakat beliau kapasitasnya di atas 100.000. Ya toh.
Turun berikutnya, generasi berikutnya yang dari 4 imam ini adalah Imam Syafi'i. Sering kita sebut ya. Imam Syafi'i itu umur 10 tahun kitabnya Imam Malik Al-Muwatta itu sudah hafal. 10 tahun, Bro. Jadi umur 10 tahun itu 4.000 hadis sudah ada di kepala beliau. Quran kita umur 7 tahun. Ini di biografinya Imam Syafi'i gitu. Saya hari Rabu itu baca Ihya. Di Ihya itu ada kisah tentang Imam Syafi'i detail. Jadi Al-Ghazali menceritakan biografinya Imam Syafi'i cukup detail di bab keutamaan ilmu di Ihya Ulumuddin. Saya sedang baca dan topiknya sedang membahas tentang Imam Syafi'i. Jadi gitu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, beliau salah satu perawi hadis yang punya Musnad Ahmad. Secara fikih beliau belajar kepada Imam Syafi'i, tapi untuk banyak hal hadis Imam Syafi'i mengatakan beliau berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Berarti kalau Musnad Imam Ahmad atau Musnad Ahmad bin Hambal itu isinya ya di atas 10.000. Imam Syafi'i hafalnya 600.000. Jamaah Al-Ukhwah hafal berapa? Artinya kapasitas beliau ketika berikhtilaf pendapat begini ini tentunya berdasarkan kapasitas dan pemahaman yang luar biasa. Sehingga tidak apa-apa kita kalau misalnya saya sedikit kadang-kadang berdiskusi dengan Ayanda Sukardi kan gitu ya, misalnya loh ini hadisnya mana? Nah, saya mungkin orangnya pragmatis. Oh ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hambal cukup, misalnya begitu. Walaupun aslinya saya juga pasti menelusuri karena Rahmatul Ummah ini referensi paling kecil di antara fikih muqaranah yang saya punya, gitu. Yang dulu pernah saya bawa yang besar-besar, di situ dijelaskan dasar-dasar mereka kok berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, di sini kita mengatakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan Bismillah wajib. Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan Bismillah nggak wajib. Oh saya keliru. Imam Abu Hanafi sendiri tadi. Basmalah tadi mana? Oh ya ini. Imam Hanafi dan Imam Malik laisat minal fatihati falatajibu tidak wajib. Umat Abu Syafi'i al-jahru biha. Nek Syafi'i dikeraskan. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad bil israr. Kalau Imam Hanafi dan Imam Ahmad pelan-pelan aja. Wa qala Malik al-mustahab tarkuha. Loh. Imam Malik malah mengatakan gak usah mau coba sama sekali. Bahkan mustahab sunnahnya ditinggalkan aja daripada beliau. Loh kok ditinggalkannya apa sih? Al-khuruj minal khilaf. Kaidah beliau begitu. Keluar dari perbedaan pendapat itu malah mustahab. Engko sing iki ngomong wajib, sing iki ngomong gak wajib, ya wis gak usah diwaca sama sekali, bahkan ditinggalkan, itu sunnah. Beliau mengatakan begitu. Wal iftitah bilhamdillahi rabbil alamin. Jadi mulainya langsung alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Wa qala Ibnu Abi Laila bitakhir, wa qala An-Nakhai al-jahru biha bid'ah. Imam An-Nakhai mengatakan mengeraskan bismillah itu bid'ah. Jadi begitu. Ya. Sampai di situ dulu. Nanti pembahasan berikutnya tentang bagaimana orang yang bacaan Fatihahnya nggak bagus. Nah, mungkin ada pertanyaan, mungkin. Oke, ada. Siap. Sebaiknya usulan aja saja. Perbedaan masing-masing sebabnya apa? Kemudian ini menggunakan hadis ini menggunakan asal atau sahabat itu akan mungkin barangkali saya sendiri karena saya membaca kitab seperti Sunnah itu beberapa ulama yang berbeda diterangkan perbedaannya dan dalil-dalilnya masing-masing disampaikan sehingga kita tidak mungkin dalam hati kita umumnya satu wajib atau tidak wajib seakan-akan jadi pertentangan.
Nggih, iya. Nggih, Anda sebagaimana mungkin sering permintaan yang tidak tidak saya turuti ini, saya ini wong nom sing kudu kepada Yanda Sukardi. Jadi karena bahasa saya, karena kitab ini memang kitab praktis ya, kitab pokoknya kita ditunjukkan ada perbedaan pendapat gitu aja tanpa disodori argumentasinya. Kalau menginginkan argumentasi, mungkin kita akan membuka misalnya yang dibaca Ayanda misalnya Fiqhus Sunnah atau kitab-kitab yang lainnya yang menyebutkan, tentunya kita bisa bandingkan ya, misal seandainya kitab ini secara fisik tebalnya sekian. Nah, Fiqhus Sunnah itu ada berbagai versi yang saya punya untuk untuk yang versi tulisan Arab aja. Itu saya punya yang 2 jilid sama yang 4 jilid Fiqhus Sunnah itu. Nah, artinya ini memang sekelasnya, kalau ngaji Syafi'iyah itu sekelasnya kayak Safinah atau Sulam. Kita ini disodori begini misalnya, fardu wudu ada 6. Hadisnya mana? Tidak ditulis di situ. Nah, ini bahasanya kalau dalam bahasa pendidikan ini bahasa pedagogik, jadi supaya tertanam dalam pikiran tanpa harus melengkapinya dengan argumentasi. Pokoknya begini, sasaran saya begini, jenengan kalau misalnya menemukan perbedaan seperti ini, tidak usah saling menyalahkan, gitu aja. Nah, next mungkin harapan Ayanda baru saya bisa penuhi misalnya begitu. Nah, misalnya selesai ini, ya kita bayangkan ngajinya 2 minggu pisan nih, selesainya pirang tahun ya. Kalau kitab ini saya baca di pondok, di tempat saya, di pondok pesantren saya, itu paling kisaran 1 semester selesai. Terus baru biasanya tak unggah yang paling simpel, yang sudah mulai menyebutkan argumentasi itu Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar tebalnya udah sekian, mungkin 5 kali lipatnya tebalnya kitab ini. Nah, itu baru mulai perbedaan pendapat itu didasari. Jadi ini bahasanya pokoknya tahu dulu tanpa argumentasi. Sekarang bahasanya udah mantep, gak bingung. Nah, sudah sering saya lambari bahwa ini rujukannya adalah fokus kepada pendapatnya para imam mazhab dari kapasitas beliau yang tadi saya sebutkan. Kira-kira panjenengan masih ragu Banda? Kalau ragu, berarti tugas kita belajar lebih lanjut. Gitu. Misalnya, aku tetap gak nyaman, misalnya Anda suka nek gak sampean sebutno dalile. Nah, Anda berarti punya tugas untuk menelusuri, atau nanti suatu saat kita lanjutkan kajian Rahmatul Imani ke kitab berikutnya, misalnya begitu. Sasaran saya simpel dulu ya. Saya memang tidak menyebutkan ini karena cukup diketahui dulu aja bahwa ada perbedaan. Karena sementara ini kan masyarakat kita menganggap perbedaan ini perbedaan golongan, perbedaan organisasi. Nah, saya hanya berkeinginan nek wis maca kitab ini berarti bukan lagi soal NU atau Muhammadiyah, tapi soal para imam mujtahid yang kita jadikan rujukan dalam keputusan-keputusan hukum, itu juga berbeda pendapat. Nah, Ayahanda lanjut lagi pertanyaannya, kenapa kok berbeda? Sebabnya apa? Dasarnya apa? Itu nanti cara sinau ngono iki kanca-kanca sik S1 ya. Ora S2-nya. Misalnya sholat berjamaah, itu kalau saya temukan ada yang sunat, tapi yang mengatakan wajib disertai 1 atau 2 saja kabarnya. Kemudian yang mengatakan sunnah ini karena ini yang mengatakan itu fardu kifayah, kan macam-macam. Siap. Jadi tidak terus membahas ke dalamnya. Dalam setiap topik itu nanti jenengan akan temukan begitu banyak perbedaan kan begitu ya. Nah, kalau jenengan contohkan satu topik aja misalnya, yang mengatakan wajib, yang mengatakan fardu kifayah, yang mengatakan hanya sunnah muakkadah, itu satu topik. Kita bayangkan nanti kita kan butuh ini bahas banyak topik loh. Nah, kitab ini kitab yang
ringkasan. Nah, kalau nanti misalnya kita lanjutkan dengan ini hadisnya, kan tentunya akan jadi panjang topiknya. Pendek-pendek Ustaz, jadi satu misalnya tatkala Abdullah datang kepada Nabi tanya, ya Rasulullah bolehkah saya Raja ya Anda. Paham. Kemudian itu yang ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan itu jadi sunnah itu. Saya kan sudah menggambarkan dengan profil yang berpendapat. Misalnya kan sekarang panjangan berpendapat begitu. Misalnya terus murah diceritakan oleh Ustaz Saiful. Siapa sih berpendapat begitu? Ayahanda Ustaz Sukardi. Oke, aku percaya. Itu cukup. Dalam kapasitas ini, di pelajaran ini, di pembahasan kitab ini, saya hanya target saya di situ aja. Saya nggak perlu argumentasi panjenengan. Ketika panjenengan mengatakan saya menerima informasi, ini kan sama informasi. Informasinya yang menyampaikan siapa? Para imam mazhab, para imam mazhab. Kan begitu. Nah, di sini memang topik yang kita baca ini adalah perbedaan pendapat di antara para imam mazhab. Tidak pada sisi argumentasi mereka. Nah, kalau bagi kalangan kita biasanya kalangan para pelajar tradisional seperti kami di pesantren itu sudah cukup. Pendapatnya Imam Syafi'i cukup. Dasarnya apa? Nanti itu akan kita pelajari berikutnya. Paling tidak para masyarakat, para umat ini tidak alergi dengan perbedaan pendapat. Bahwa nanti mantap atau tidak seperti yang jenengan harapkan karena lebih tahu dasarnya, ini peristiwanya begini dan seterusnya dan sebagainya, itu nanti kita akan pelajari berikutnya. Begitu ya Nanti. Oke, ya, alhamdulillah. Ya. Nanti mungkin saya yang malah belajar ke panjenengan tak silo, nanti saya baca kitab ini, kitab itu, nah baru nanti bisa saling berdiskusi. Jadi begitu. Kalau begitu saya lanjut. Faslun makhtalafu fi man la yuhsinul Fatihatu wala ghairiha minal qiraah. Kalau tidak bisa memperbagus bacaannya elek, bacaan Al-Qur'annya jelek. Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan yaqumu biqadril Fatihah. Dia cukup berdiri aja seukuran bacaan surah Al-Fatihah, enggak baca apa-apa, enggak apa-apa. Daripada moco terus murung ngawur. Gitu. Wa Syafi'i yusabbihu qadraha. Walau qara'a bil farisiyah lam yajzi'hu dzalika. Jadi menurut Imam Syafi'i bertasbih aja, maca tasbih aja, enggak usah maca lain-lainnya. Kalau Quran punya syarat soalnya. Al-Quran punya syarat bacanya. Misalnya harus fasih, harus betul dan sebagainya begitu. Nah, jadi Imam Hanafi, Imam Malik mengatakan yus meneng aja seukuran baca surah Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i yus maca tasbih. Yang bisa apa misalnya alhamdulillah, subhanallah, atau istighfar, atau sholawat seukuran Fatihah. Seandainya ada yang membaca bil farisiyah dengan bahasa Persia, enggak memenuhi syarat. Imam Hanafi mengatakan insya'a qara'a bil arabiyyah wa insya'a bil farisiyah. Imam Hanafi mengatakan enggak apa-apa. Seandainya enggak bisa bahasa Arab terus bisanya pakai bahasa Indonesia dulu, ya sudah. Itu Imam Hanafi. Dulu fenomena ini muncul di sekitaran daerah Malang, sholat dengan bahasa Indonesia. Waqal Abu Yusuf wa Muhammad in kana yuhsinul Fatihah bil arabiyyah lam yajza'u bi ghairiha wa in kana la yuhsinuha faqara'a bi lughatihi ajza'tu. Siapa yang berpendapat? Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad mengatakan, ya, seandainya dia masih bisa membaca surah Al-Fatihah dengan bahasa Arab dan bagus, dan dia kok menggunakan bahasa lain, nggak sah sholatnya. Tapi kalau memang dia sama sekali tidak bisa bahasa Arab, nah baru boleh begitu. Walau qara'a fi sholatihi minal mushaf qala Abu Hanifah tufsidu sholatuhu wa qala Syafi'i yajuz. Nah, seandainya ada seseorang yang tidak istilahnya di sini walau qara'a fi sholatihi minal mushaf. Seandainya dia tidak baca Fatihah tapi baca sebagian dari Al-Quran, katanya gitu ya. Kalau Abu Hanifah tufsidu sholatuhu. Jadi seandainya ada orang yang memang tidak bisa sama sekali
surat Fatihah belum hafal dan sebagainya, terus dia membaca surat lain, Imam Hanafi mengatakan sholatnya rusak, bahasanya rusak, bukan dikatakan tidak sah tapi rusak. Istilah-istilah fikih ini kadang memang membuat kita berpikir. Menurut Imam Syafi'i boleh, tadi kan mau tasbih aja tidak apa-apa kok. Imam Ahmad ada dua riwayat, salah satunya seperti Imam Syafi'i, yang lainnya kalau sholat sunnah tidak apa-apa, kalau sholat wajib harus surat Al-Fatihah. Nah ini gambaran, misalnya ada seseorang, contoh ya, ini sudah habis waktunya, saya closing dengan sebuah cerita. Di sekitaran daerah Medokan sana saya pernah membimbing seorang non muslim, ya saya sebut gitu aja. Ustaz, saya sudah berikrar syahadat, tapi saya sama sekali belum kenal apa surah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Sholat saya bagaimana? Ya, bahasanya kan begitu. Ya sudah, sampean baca apapun yang sampean bisa, terserah. Oh, alhamdulillah bisa kan? Alhamdulillah bisa saya. Subhanallah bisa saya. Yus, apa yang membuat jenengan nyaman udah baca. Seukuran orang kira-kira sholat itu satu rakaat berapa menit, misalnya. Berdirinya berapa lama. Nanti kalau saya rukuk baca apa? Ya udah baca subhanallah tok, enggak apa-apa. Gitu. Sambil jenengan terus belajar ya. Suaminya kebetulan muslim, istrinya yang mu'alaf gitu. Bro, Qur'ano ya. Apa namanya? Bojomu kok prioritasnya rukun qauli aja. Apa saja Ustaz? Niat nggak usah ya, niat bahasanya bebas. Takbiratul ihram dan tanono temenan. Terus surah Al-Fatihah dan tanono temenan. Berikutnya tahiyat akhir. Terus sholawat, terus salam. Wis 5 hal ini aja yang kamu dandani. Selebihnya nanti nggak ada masalah. Kalau 5 bacaan dalam sholat ini wis kamu dandani temenan, sisanya nanti kita sempurnakan sambil jalan. Contoh begitu. Nah, seandainya ada orang yang sudah muslim dari lahir seperti panjenengan ini misalnya, kok 5 hal itu bacaannya masih bermasalah, waduh, ya hukumnya wajib sampean memperbagus. Ya. Kemarin sepanjang haji saya ngedrill jamaah itu di 5 bacaan ini aja. Itu aja sih banyak yang terkoreksi. Gitu. Jadi takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, terus salam. Ada kemungkinan salah yang sampai membatalkan? Ada. Ya. Banyak ini. Misalnya moro-moro misalnya. Allah, hamzanya nggak ada. Allahu, hu-nya dipanjangkan. Ya. Atau hamzanya dipanjangkan. Allah. Ini sekedar takbiratul ihram, kalau itu salah, salatnya nggak sah. Misalnya begitu. Nah, hal begitu kan ya kita perlu detail belajar. Nah, pada konteks-konteks praktis begitu itu biasanya memang para guru-guru kita cukup mendalam. Dan itu biasanya langsung dipraktekkan gitu saja. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan para beliau Ayahanda Suwardi atau ustadz-ustadz yang lain itu mereka melengkapi. Nah, dalam referensi saya, ngapunten, bukan membandingkan dengan beliau enggak ya. Dalam referensi saya sudah membaca atau mempelajari apa yang diminta sama beliau tadi itu. Dasarnya ini, alasannya ini dan sebagainya. Tapi dalam kebutuhan praktis untuk penyampaian agar sekedar jenengan tahu aja perbedaan pendapat, maka target saya baca kitab Rahmatul Ummah hanya sekedar itu. Supaya jenengan tidak langsung mengklaim ini Muhammadiyah, ini NU, ini Salafi, ini LDII dan sebagainya, supaya kita tetap yang namanya al-ukhuwah tetap ukhuwah. Itu aja mungkin, mohon maaf ya, tidak semua harapan bisa saya penuhi, terutama mungkin harapannya Ayahanda. Nanti mungkin barangkali saya akan suatu saat mungkin sowan ke beliau untuk berdiskusi dalilnya ini, hadisnya ini, peristiwanya ini dan sebagainya begitu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan pembukaan majelis bareng-bareng. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa sirrul Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salawat hadiah kepada Rasulullah 10 kali, tanda cinta kepada beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.